tanpa kita rasakan mungkin 1.400 menjadi 14.000. Data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, inflasi tahunan pada 2025 sebesar 2,91%. Hal ini dipengaruhi beberapa kelompok pengeluaran utama di wilayah Sumsel. 3 kelompok menjadi penyumbang terbesar inflasi, masing-masing perawatan pribadi dan jasa lainnya, sebesar 18,23% dengan andil 1,39%. Disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat 3,50% dengan andil 1,07%. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,11% dengan andil 0,15%. Kenaikan harga emas perhiasan yang sempat menyentuh level tertinggi sepanjang 2025 sekitar 2,5 juta per gram turut memberi tekanan pada inflasi. Selain itu, lonjakan harga cabai merah, beras, bahan bakar, serta daging ayam ras ikut memperkuat laju kenaikan harga. Faktor luar juga berperan, salah satunya dampak bencana di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat, yang selama ini menjadi salah satu pemasok komoditas pangan untuk provinsi ini. Memang tidak bisa kita hindari di bulan Desember kan, seperti pernah saya sampaikan, tekanan inflasinya cukup tinggi, baik itu dari sisi permintaan komoditas bahan pokok, ya konsumsi rumah tangga, tapi pengaruh global juga masih terasa, yaitu dari pergerakan harga emas. Ada sebagian dari Jawa, ada dari Sumbar, ternyata dari Sumbar stop, ya sehingga ada kenaikan untuk komoditas cabai rawit, kemudian bawang merah. Gitu. Jadi ya memang tekanan-tekanan inflasi, ada program MBG, ya itu tidak bisa kita hindari, ya. Nah, tapi ya kita di upaya-upaya pemerintah juga perlu kita apresiasi. Meski inflasi tahunan melampaui target, kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan terkendali. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.